Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, semoga Allah menerima ibadah sholat zuhur kita, zikir kita, dan seluruh amal soleh yang kita lakukan selama ini. Allahumma amin. Kita masih membahas tentang meraih pahala besar dengan amalan ringan, sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf, dan kita sudah sampai pada halaman 13. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang sholat Jumat. Halaman 13 paling bawah, dari Aus bin Aus, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man yughtasala yaumal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa batakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha ajru sana siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang keramas dan mandi pada hari Jumat, yaitu mandi besar ya, kemudian wa bakkara wa batakara, segera bergegas menuju masjid, mendekat kepada khatib, mendengarkan dan diam di dalam masjid, maka dia mendapatkan dari setiap langkahnya pahala setahun, yaitu pahala setahun puasa dan pahala setahun qiyamul lail, tahajud. Jamaah yang dirahmati Allah, ightasala berarti membersihkan seluruh badan, sedangkan ghassala yaitu artinya adalah membersihkan kepala. Kata kepala dicantumkan tersendiri karena mereka memberikan minyak atau semacamnya pada kepala mereka. Dengan demikian mereka membersihkan kepala terlebih dahulu, kemudian membersihkan badan secara keseluruhan. Ini makna secara bahasa ya. Dan kata bakkara atau ibtakara dan ibtakara disebutkan secara bersamaan bertujuan untuk menguatkan arti. Ada yang berpendapat bahwa kata bakkara berarti datang awal ya, waktu dan bersegera padanya, sedangkan ibtakara mendapati permulaan khutbah. Jadi jamaah dan Allah, di sini oleh Muhammad Khair Yusuf hanya ditulis satu hadis ya, tentang orang kalau melaksanakan adab-adab Jumatan. Kalau di dalam hadis ini ya, satu mandi keramas ya, dua wabakaro wabatakaro, berangkatnya pagi-pagi. Jadi Jumatan ini jam 9.10 mesti masjid. Zaman dulu itu hal yang biasa. Zaman saya ini dianggap aneh ya. Jam 10 kaki suruh enggak, maka dianggap bisu. Kalau kantor masuk jam 8 datang jam 7 biasa. Tapi kalau urusan akhirat ada zuhur 11.40 datang setengah 11 dianggap aneh. Itulah manusia ya. Kalau orang disiplin urusan akhirat dianggap aneh, kalau disiplin urusan dunia dianggap luar biasa. Jadi orang ini kalau dia mandi keramas, terus dia berangkat pagi-pagi, ya pagi-pagi bersegera, minim sebelum khatib naik mimbar, kemudian mendekat khatib wastama'a, dan dia menyimak khutbah Jumat, wa ansota, dan dia diam enggak ngobrol. Kalau dia melaksanakan adab itu, kalau dalam hadis ini ya, kana lahu bi kulli khutbatin yahtuha ajru sana siyamuha wa qiyamuha, maka dari setiap langkahnya dia mendapat pahala setahun puasa sunnah tanpa berbuka ya, bukanya kalau malam tentunya. Jadi kamu keblas, dan setahun dia tahajud. Masya Allah, ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang melaksanakan adab Jumatan. Jamaah yang dirahmati Allah, kami akan agak melebar pembahasan tentang Jumat ya, karena ini penting, karena di sini banyak bapak-bapak dan ini merupakan sebuah kewajiban yang banyak diremehkan manusia. Apa keutamaan hari Jumat, apa adabnya,
boleh nggak ngobrol ketika khotib naik mimbar, bagaimana hukum ketika datang terlambat ketika Jumatan. Kita akan sampaikan beberapa keutamaan terlebih dahulu ya bagi orang yang Jumatan. Jadi kita tambahkan dalam buku yang berjudul Risalah Jumat yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtan. Beliau menulis kitab Hisnul Muslim. Ada beberapa keutamaan hari Jumat, di antaranya satu, hari Jumat adalah hari yang terbaik dari hari-hari yang disinari oleh matahari. Jadi hari yang sangat dirindukan matahari menyinari itu adalah hari Jumat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang disinari oleh matahari adalah hari Jumat. Masya Allah. Ini Pak Nabi SAW mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu, yaitu hari yang terbaik matahari bersinar, bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukan hari Rabu seperti sekarang, tapi hari Jumat. Lanjut Nabi SAW, fihi khulaqa Adam wa udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Pada hari itu, hari Jumat itu, Nabi Adam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang kedua, pada hari itu Nabi Adam keluar dari surga. Dan yang ketiga, kiamat tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Sampai begitu ada hadis kayak gini, sahabat dulu itu takut berbuat maksiat pada hari Jumat atau malam Jumatnya, khawatir kiamat terjadi, mereka takut. Masya Allah ya, berarti orang kalau masih duit rasa wedi itu berarti masih punya iman ya. Yang bahaya itu orang tidak punya rasa takut. Kemudian juga kita terjemahkan aja, hadisnya cukup banyak. Sebaik-baik hari yang disinari oleh matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu dia diturunkan. Pada hari itu taubatnya diterima. Masya Allah. Ini tidak terjadi kecuali hari Jumat. Pada hari itu dia mati. Siapa yang mati? Nabi Adam. Pada hari itu kiamat akan terjadi. Tidaklah setiap yang melata, melainkan tidaklah semua binatang yang merayap di muka bumi, melainkan menunggu datangnya hari Jumat. Pada hari Jumat sejak waktu subuh hingga matahari terbit, karena takut hari kiamat, kecuali jin dan manusia. Pada hari itu ada saat yang tidaklah seorang muslim menempati saat tersebut dalam keadaan berdoa, memohon kepada Allah suatu hajat, melainkan Allah pasti mengabulkan permintaannya. Jadi dalam hadis ini sangat jelas, di antara keutamaan hari Jumat itu sebaik-baik hari disinari matahari. Jadi matahari menyinari bumi itu paling dinantikan oleh tumbuhan, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata di muka bumi, yang di dalam laut semua merindukan hadirnya hari Jumat. Jamaah dirahmati Allah. Kemudian hari Jumat juga disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari penghulunya hari. Sebagaimana hadis Abu Lubabah bin Al-Munzir, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat adalah penghulu semua hari dan paling agung di sisi Allah. Ia lebih agung daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Maksudnya gimana Ustaz? Hari Jumat lebih agung, lebih utama, kata Nabi SAW. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kok lebih apik daripada Idul Fitri dan Idul Adha? Maksudnya apa? Karena kalau Idul Fitri itu hanya setahun sekali, ya. Idul Adha setahun sekali. Sedangkan hari Jumat seminggu berapa kali? 4 kali kurang lebih, ya. Nah, makanya hari Jumat lebih baik daripada Idul Fitri secara intensitas pertemuannya, ya. Tentunya masing-masing itu ada mazaya, kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri, ya. Oh, ini ada kelebihannya seperti ini. Lanjutnya, dalam hari Jumat terdapat 5 keutamaan. Ini hadis ini mewakili semuanya, ya. 1. Hari itu Allah ciptakan Nabi Adam. Hari Jumat, Pak. 2. Pada hari itu Allah turunkan Adam ke bumi untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Yang ketiga, pada hari itu Allah mewafatkan Adam. Meninggalnya Nabi Adam adalah hari Jumat. Pada hari itu
satu saat yang tidaklah seorang hamba, ada satu waktu yang seorang hamba tidak meminta sesuatu yang haram, dan pada hari pasti Allah kasih. Dan berikutnya pada hari itu kiamat akan terjadi. Tidaklah malaikat yang dekat kepada Allah, langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan mereka semuanya merindukan hari Jumat. Jadi angin, bumi, ya pohon-pohonan, daun, binatang mata senang lihat hari Jumat itu hadir. Ya, insya Allah. Ini hari Jumat itu beda. Jadi kalau sampai orang soleh dulu itu menganggap lain hari Jumat daripada hari-hari yang lain. Mereka kalau malam Jumat baca Al-Kahfi, memperbanyak sholawat kayak gitu. Karena hari Jumat pasti terjadi kiamat. Kiamatnya hari Jumat. Apakah mungkin kiamat terjadi Jumat lusa? Yaitu Jumat tanggal berapa? 5 ya. Apa mungkin? Jawabannya simpel, tidak mungkin. Karena tanda-tanda besar belum muncul. Ya, Imam Mahdi, Dajjal, Malhamah Kubro dan lain sebagainya itu belum nampak ya. Kalau sudah itu nampak baru itu. Mungkin tanda-tanda kecil yang diulang-ulang ya. Wafatnya ulama, kematian mendadak yang mau berhujah, banyaknya wanita daripada laki-laki, banyaknya perzinahan, banyaknya riba dan lain sebagainya itu. Ini tanda kecil itu diulang-ulang terus. Tanda yang paling pasti terjadinya kiamat itu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kiamat terjadi pada hari Jumat. Jamaah dirahmati Allah, Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, kemudian turun dari surga hari Jumat, ketemu dengan istrinya juga pada hari Jumat. Di antara keutamaan Jumat pula, ini hanya penjabaran materi ya, karena Jumat itu penting. Pada hari Jumat terdapat saat terkabulnya doa. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslim qa'imu yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyah wa qala biyadihi yuqalliluha yuzahhiduha. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu saat, satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim beribadah memohon kepada Allah suatu waktu tersebut dengan kebaikan, melainkan Allah pasti mengabulkan. Beliau bersabda dengan mengisyaratkan dengan tangannya, yuqalliluha. Beliau isyaratkan dengan tangannya. Mungkin bahasanya segini ya, cuma sebentar. Dan beliau juga mengatakan wahia sa'atun khafifah. Dia waktu yang sebentar banget. Jadi pada hari Jumat itu Pak, ada waktu yang kalau kita berdoa itu sangat mustajab. Para ulama beda pendapat. Itu waktunya cuma sebentar, sedikit. Yang pertama ada yang berpendapat ya, di antaranya melalui hadis Abu Hurda bin Abu Musa al-Asy'ari bahwa yang dimaksud waktu sebentar itu ini hadisnya ya, dia mabaina ayyajlisal imam ila ayyubdas shalah, yaitu antara duduknya imam hingga selesai sholat. Jadi ketika khatib mulai duduk di antara dua khutbah sampai selesai sholat, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ada juga yang berpendapat di antara dua khutbah. Ya, di sini juga disebutkan antara dua khutbah. Jadi ketika khutbah pertama ya, terus duduk kan itu hanya beberapa detik kan. Makanya Nabi menyatakan yuqalliluha, sedikit waktunya sebentar. Makanya kalau khutbah duduk di antara dua khutbah, anjurannya ngapain? Berdoa. Bukan mulai ya. Bukan mulai. Soalnya pas khutbah tuh turu ya, terus mulai enak ya. Terus turun komat ya. Itu harusnya berdoa. Atau juga ada hadis yang lainnya. Jadi dipakai aja semuanya ya, mulai khutbah terus kemudian duduk di antara dua khutbah, atau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Jum'ah, iltamisus sa'ah allati turja fi yaumil jum'ah ba'da al-'asri ila ghaibuwati syams. Carilah waktu yang dikabulkan doa pada hari Jumat mulai sesudah asar Jumat sampai matahari tenggelam. Jadi kalau di jam ya, jadi jam 3 mulai adzan asar sampai jam 5:30 kurang lebih. Itu perbanyak doa. Itu doa mustajab itu menjelang maghrib pada waktu hari Jumat. Dan ini tidak terjadi pada hari-hari yang lainnya, bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukan hari Rabu dan lain sebagainya. Baik, jemaah dirahmati Allah. Beberapa adab ya yang perlu diperhatikan ketika sholat Jumat supaya dari tadi ya, supaya mendapatkan pahala tiap langkah kita Pak, mendapat pahala tahajud setahun, sholat malam, puasa setahun. Misalnya dari rumah, dari kantor ya ke masjid ini 200 langkah, maka kalau Anda menjalankan adab
Syaratnya dia harus menjalankan beberapa adat. Di antaranya beberapa adat Jumat, dan ini tolong hari Jumat itu jangan disamakan dengan hari-hari yang lain. Yang pertama, mandi pada hari Jumat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi pada hari Jumat. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib. Cuma itu aja. Sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan, sunnah yang dikuatkan. Hampir-hampir saking ditekankan dan dikuatkannya, hampir saja wajib tapi nggak wajib. Itu namanya sunnah muakkad. Kalau diurut ya, hukum pertama itu wajib, hukum kedua sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib, sunnah, mubah, wajib, sunnah. Dan di antara wajib sunnah itu ada namanya hukum sunnah muakkadah, yaitu mabaina sunnah wal fardhu, antara sunnah dan fardu, antara sunnah dan wajib. Nah, para ulama menghukumi mandi Jumat itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Di antaranya ini ada hadis, jika salah seorang kamu datang untuk sholat Jumat, maka mandilah. Idza jaa ahadukumul Jumat falyagtasil. Jadi kalau bisa ya Anda tinggal megang hukum yang mana ya. Kalau kita buka, kita telusuri ya banyak, ada wajib, ada sunnah, ada yang sunnah muakkad. Kalau Anda meyakini wajib, ketika mau berangkat baru mandi, walaupun paginya sudah mandi, ya, supaya dapat keutamaan ini. Dari Ibnu Umar bahwa ia berkata bahwa tatkala Umar bin Khattab sedang berdiri untuk khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba datang dari kalangan muhajirin, pertama dari sahabat Nabi SAW. Maka Umar mengamannya, jam berapakah ini? Ia menjawab, aku sibuk, aku baru sampai kepada keluargaku dan aku mendengar suara adzan. Karena itu aku hanya berwudu saja. Jadi pas Jumatan ada orang nggak mandi, cuma wudu toh. Umar berkata, kenapa aku hanya wudu saja? Padahal kamu tahu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan supaya mandi. Dalam redaksi Al-Bukhari disebutkan, idza raha ahadukum minal jum'ah falyagtasil. Apabila salah seorang di antara kalian pergi sholat Jumat, maka mandilah. Atau di dalam riwayat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghusl yaumal jum'ah wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi Jumat adalah hukumnya wajib bagi setiap orang yang baligh. Bersiwak, menggosok gigi, dan memakai wangi-wangian jika ada. Amr berkata, adapun mandi maka aku bersaksi bahwa itu adalah wajib. Ini ada hadis yang menerangkan hukumnya mandi itu hukumnya wajib. Sedangkan bersiwak dan memakai wangi-wangian, wallahu a'lam apakah ia wajib atau tidak, tetapi demikianlah di dalam hadis. Hadisnya kan jelas, al-ghuslu wajib 'ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh. Bersiwak, menggosok gigi, dan memakai wangi-wangian. Sampai dalam Allah ada sebuah hadis juga yang memalingkan ya. Ini kalau kita bacakan satu persatu banyak ya. Ibnu Umar mengatakan mandi hanyalah wajib atas orang yang diwajibkan Jumat. Kalau nggak Jumatan ya nggak wajib mandi ya. Atau juga ada hadis Abu Hurairah, hak setiap muslim ialah mandi sehari pada setiap pekannya. Nah ini ya, hak setiap muslim yaitu pada dia bersihkan rambut dan tubuhnya. Atau riwayat Imam Bukhari, tiap-tiap muslim berhak untuk mandi sehari pada setiap pekannya karena Allah. Jadi sing radoyan adus ya, sing radoyan adus minim mandinya berapa kali? 1 kali sepekan. Tapi parah ya kalau Jumatan bisa kok bisa minum ya sepekan 1 kali, itu parah, baunya nggak karuan ya. Ini kalau bahasa kasarnya ya, waras karena ada orang yang radoyan adus tuh ada. Ya, cuma orangnya nggak datang ya, insya Allah nggak datang ya. Dimintain semua. Orang ada tuh mandi pagi nggak mau mandi. Saya pernah kedatangan teman ya, teman mondok ya, pas datang ke malam ya, dia datang malam, dia naik mobil dari Solo, malah nggak mau mandi kan kalau habis malah sana adem. Dia sama rombongan, dia tidur sendiri, rombongannya di hotel, dia pengen silaturahmi ke rumah saya. Terus habis itu besok lagi saya suruh makan. Waduh, saya ditelepon jam 12 siang, ditelepon dia berangkat nggak mandi dari Solo sampai sini. Perhatian itu sopo kadus kadem gitu ya. Insyaallah. Baik, nah ini juga ada hadis Pak yang kemudian menganjurkan wudu saja. Man tawadda'a yaumal jum'ah fa biha wa na'imat wa man ittasala fa huwa afdal.
Barang siapa berwudu pada hari Jumat, maka itu cukup. Ini ada hadisnya. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi lebih baik. Ini hadis Nabi SAW dari Abu Dawud. Atau juga ada hadis Abu Hurairah yang berbunyi, barang siapa berwudu dengan sempurna, kemudian mendatangi sholat Jumat, wudunya sempurna, berarti gak mandi. Terus Jumatan, lalu mendengar dan menyimak, maka Allah akan mengampuni dosanya yang terdapat di antara dirinya dan Jumat itu ditambah 3 hari. Wazadahu talatata ayyam. Dan barang siapa memegang kerikil, ia telah menyia-nyiakan sholatnya. Jadi pas Jumatan dolanan apa? Kerikil. Kalau dulu kan masjid enggak karpet gini, enggak lantai gini, jadi padang pasir. Jadi ketika Nabi SAW khutbah, ini ada beberapa sahabat mainan apa? Kerikil, main pasir gini-gini. Nabi mengatakan faqad hasad. Maka dia telah sia-sia, Jumatannya itu sia-sia. Jemaah dirahmati Allah. Terkait Jumatan, jadi tolong jemaah dirahmati Allah, kalau sudah tahu ilmunya, bedakan antara hari Jumat dengan yang lainnya. Usahakan mandi. Kalau misalnya niat pagi ya rasa-rasa yang wudu yang sempurna. Ya, kalau kami meyakini mandi Jumat itu hukumnya wajib. Ya kalau misalnya nggak meyakini, ya minimal wudunya sempurna. Terus hadisnya diurutan deh, pakai baju yang terbaik, pakai minyak wangi, harum-haruman. Maka kalau Anda melaksanakan adab-adab Jumat terus gak bicara, gak ngobrol pas hari Jumat, tidak telat, maka dapat 2 keutamaan. 1, kalau kita kumpulkan boleh banyak. 1, tiap langkah Anda dari tempat Anda berangkat, tidak harus dari rumah ya. Startnya itu mulai niat budal Jumatan, berarti Bapak dari kantor ya, kantor mana prodi mana gitu ya, berapa langkah, itu pahalanya tiap tahun. 1 langkah itu setahun puasa sunnah dan setahun tahajud. Bayangkan, kalau 100 langkah aja Anda pahalanya seperti 100 tahun. Kalau bisa ketika Anda hari Jumat, Anda bawa baju khusus. Boleh Jumatan baju kantor lepas, mandi dulu di sini, keramas yang bersih, baru berangkat Jumatan. Atau yang kedua, mendapat keutamaan dosanya akan diampuni 10 hari. Ada yang mengatakan 7 hari antara Jumat 1 sampai Jumat berikutnya. Ada juga yang mengatakan ditambah 3 hari. Yang jelas harus dilakukan ada. Kemudian pula di antara adab Jumatan nggak boleh ngobrol, nggak boleh terlambat dulu. Nah ini ya kebiasaan kalau ada yang terlambat. Sebab orang kalau Jumatan terlambat, khotib sudah naik khutbah, naik mimbar, malaikat-malaikat yang berada di pintu masjid, kata Nabi SAW, dia jelisun, wa yastami'una dzikra. Malaikat itu duduk dan mendengarkan apa? Khutbah. Sudah nggak ditulis. Bagaimana Ustaz Jumatannya sah? Para ulama mengatakan Jumatannya sah, tidak perlu mengulangi, cuma tidak dapat pahala. Nah itu maknanya, tidak dapat pahala. Jadi mohon maaf ya. Jadi orang kalau Jumatan terlambat, itu sekedar gugur kewajiban. Ibarat gini, Anda ngomong sama pegawai Anda, sampai pokoknya berbeda merebu jam 10, mulai jam 8. Sampai merebu jam 9, kan mau sampai kerja lah, tapi nggak bayar. Ibaratnya gitu, ini ada karyawan datang jam 9. Ya silakan aja kan aturannya gitu. Sampai teko jam 8, aku ora bayar. Jadi dia nggak digaji, sama halnya orang kalau Jumatan terlambat. Maka ini poinnya, kalau sudah tahu ilmunya, bedakan orang yang sudah ngaji sama belum ngaji. Disempatkan, sekarang sudah jelas 11.40 ya, 11.30 sudah di sini lah. Kalau memang ada tugas kantor, insya Allah kantor maklumi. Saya Jumatan dulu lah, nggak bisa terlambat. Toh khutbah pun juga harus singkat ya. Kalau khotib tahu ikut pelatihan dan ikut manajemen khutbah Jumat, itu nggak boleh terlalu lama, 20 menit maksimal, 21 ya, 18 menit itu udah cukup. Makanya materi khutbah Jumat itu tek langsung. Orang yang mendengar langsung dapat ilmu, dapat amalan, hatinya bersih. Itulah yang diharapkan dari Jumatan. Kemudian juga tidak boleh ngobrol. Nah kalau mungkin di beberapa masjid saudara-saudara kita itu sebelum khotib naik mimbar, ada Bilal yang mengingatkan. Ini hadisnya, Pak artinya ya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghaw." Abu Hurairah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu ngomong sama temanmu, idza qulta, kalau kamu ngomong sama temanmu, idza qulta li sahibika yaumal jum'at, pada hari Jumat, wal imam yakhutub, imam lagi khutbah, faqad lahu, kamu ngomong ning kancamu, meneng jorani, faqad lahu, sia-sia. Bayangkan, padahal kita nyuruh amar ma'ruf ya, Pak jorani
Jangan ngomong di khutbah, bahkan kita cuma ngiling ngomong itu sia-sia. Makanya nggak boleh. Jadi khutbah itu benar-benar diam. Startnya mulai khotib naik mimbar. Kalau dia ngomong sia-sia itu. Berarti nggak boleh, nggak boleh. Kecuali ada hajat, boleh ngomong. Ada dua riwayat. Ya, kita sebut dua riwayat aja. Ada ketika Nabi SAW lagi khutbah, terus ada seorang Arab Badui Pak mengatakan, ya Rasulullah, mata saat. Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Nabi khutbah. Ya, misalnya saya khutbah Pak, terus orang Ustaz, menurut sampean corona ya Allah, menurut sampean corona ya Allah. Lalu duduk kiamat kapan? Para sahabat ngasih isyarat gini, sambil dikasih apa? Isyarat supaya apa? Duduk. Ya, Nabi melanjutkan khutbahnya. Ini jadi ditegur kalau ada yang berbicara. Boleh berbicara kalau memang ada perlu. Pernah Nabi SAW lagi khutbah Jumat, kemudian ada yang berdiri, ya Rasulullah, halakatil masyia, ya Rasulullah, hancur ternak kami, kambing kami, unta kami, tumbuhan kami hancur gara-gara hujan. Berdoa ya Rasulullah kepada Allah supaya Allah menghentikan hujan. Jadi ceritanya, waktu kemarin Nabi SAW lagi sholat Jumat terus minta hujan terus gak berhenti Pak. Seperti sekarang kan, kalau gerimis saja nggak masalah, sampai rusak segalanya Pak, rusak. Terus orang ini komen, ya Rasulullah tolong doa sama Allah ya Rasulullah supaya Allah menghentikan hujan. Baik, saya akan berdoa kepada Allah. Nanti menjawab. Jadi boleh ngobrol sama makmum kalau memang ada perlu. Sebagaimana pula riwayat ya ketika seorang, saya lupa sahabat ya, ada seorang sahabat Nabi setelah masuk masjid, Nabi khutbah Jumat langsung nunggu. Kemudian Nabi menegurnya sahabat tersebut, kamu sudah sholat belum? As-salaita? Lam ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Kum fasal ya rakaatain falyatajawwaz minha. Kamu berdiri, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Sholat dan meringkas. Terus Nabi menerangkan pada jamaahnya, idza dakhala ahadukumul masjid wal imamu yakhthub falyusalli rakaatain falyatajawwaz minhuma. Kalau kamu datang ketika Jumatan dan imam lagi khutbah, tetap kamu sholat tahiyatul masjid dan meringkas. Jadi kalau Bapak Ibu telat ya, tetap khotib lagi naik mimbar, tetap sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan diperingkas. Saksi pembahasan kita, Nabi itu negur sahabat tadi ya, kamu sudah Sulaik al-Ghafar ya, sahabat itu namanya Sulaik. Sulaik, kamu udah sholat belum? Kan berarti negur, berarti boleh. Jadi boleh ngobrol sama imam kalau ada hajat. Kalau nggak ada hajat nggak boleh. Misalnya imamnya negur ya, coba itu yang tidur bangun, itu yang tidur main HP tolong dibangunkan itu pas Jumatan, bukan sekarang ya. Kalau sekarang nggak bisa bangun itu tolong tanya, itu siapa yang main HP tolong diperbaiki. Itu boleh negur. Tolong yang dibantu itu tolong dikasih jalan orang, itu boleh. Tolong bapak yang di sini maju di sini biar terisi. Boleh sebelah sana, tolong jangan ngobrol sendiri. Ini boleh ngobrol yang diperlukan, tidak kata. Selain itu nggak boleh Pak main HP. Ya, ini juga sering ya kita jumpai. Khutbah Jumat malah dengan HP nggak boleh. Orang kata Nabi, wa man masal hasofaqat lahu. Siapa yang main apa? Krikil. Dulu kan krikil ya dalam masjid itu. Kalau sekarang kan pokoknya main apa ya? Main ini. Kalau sekarang jelas HP. Saya sering ya jumpai, masya Allah, Jumatan loh HP ya, mirip mana HP. Kalau mirip mesti mobil aja gitu. Enggak boleh. Ini kalau ini kan Shopee ya, sama Lazada di sini, ini nanti MR. Ini ya Allah, ini Jumatan cuma berapa sih? 20,5 jam lah sama sholat. Tinggal sejenak loh. Nanti kamu mau ngapa terserah loh. Itu sia-sia. Jangan telepon nggak boleh, WA nggak boleh. Letakkan sejenak, simak. Anda tahu orang sepak bola nggak bawa HP kan? Orang badminton nggak bawa HP kan? Karena nggak diperlukan. Khutbah Jumat nggak ketika dengan khutbah tinggalkan sejenak supaya mendapat keutamaan. Kalian ngobrol nanti berbuat sia-sia eman. Hari itu tidak mendapatkan pahala Jumatan, walaupun dia hanya menggugurkan kewajiban, tetapi dia tidak mendapatkan pahala apapun. Makanya kalau sudah tahu ilmu ini ya, tolong nggak boleh ngobrol pas Jumatan, nggak boleh melakukan perkara sia-sia. Dulu saya waktu di Sumatera, waktu dakwah di sana itu di daerah perkebunan kan, masya Allah. Saya khutbah Jumat, Pak, orang-orang ngopi Pak. Ngopi sambil rokokan. Saya lupa rokoknya merek apa. Ya. Itu ya Allah, nemuin ya, yang mungkin yang memang masyarakatnya masih awam ya, belum tersentuh dakwah. Ya, pernah saya di sebuah kampus Pak lagi Jumatan, Bapak dosen-dosennya di teras ngobrol, masya Allah. Ya kalau nggak ngerti ilmunya, makanya kalau Allah tarankan ya nggak sama orang yang berilmu sama nggak berilmu. Ini ya, jadi kalau sudah tahu ilmu tentang Jumatan, tolong jangan terlambat, mandi, pakai baju terbaik. Setidaknya sebelum khotib naik mimbar Anda sudah hadir di
masjid. Kalau mungkin Anda lagi ada tugas ya datang hari, Anda kan sudah tahu kan kalau Jumatnya 11.45 gitu ya, maka sebelum itu Anda sudah hadir supaya mendapatkan keutamaan tadi Pak. Makanya amalan ringan berpahala besar. Satu hadis yang kita baca ya, yaitu Anda diampuni 10 hari dosa Anda, atau Anda akan mendapatkan pahala tiap langkah Anda setahun tahajud dan setahun qiyamul lail. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian ya. Nanti kita lanjutkan halaman 15. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah.